Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Anggita Firdayanti dari Humas 1A di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini aku mau ngejelasin materi psikologi, lebih tepatnya tentang sensasi dan persepsi. Gak usah lama-lama lagi, mari kita bahas ke poin yang pertama. Oke, di sini kita bahas tentang sensasi dulu. Sensasi itu berasal dari kata sense yang artinya alat penginderaan yang menghubungkan dengan lingkungan sekitar. Kalau lebih luasnya lagi nih, sensasi itu dapat diartikan sebagai aspek kesadaran yang paling sederhana yang dihasilkan oleh indera kita. Terus apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi penginderaan? Yang pertama ada kekuatan sinyal, 2 sifat-sifat tugas atau pekerjaan, 3 harapan individu, 4 konsekuensi berupa penghargaan atau hukuman, dan yang terakhir adalah norma atau ukuran yang dikenakan oleh individu. Oke, di sini kita akan bahas tentang teori sensasi. Sensasi di sini artinya adalah proses manusia dalam menerima informasi sensoris melalui indera dan menerjemahkan informasi menjadi sinyal-sinyal netral yang bermakna. Proses penginderaan itu melalui rangsang dari inderawi. Sensasi pada dasarnya merupakan tahap awal dalam penerimaan informasi dari lingkungan luar. Oke, di sini kita bahas tentang proses sensasi. Sensasi di sini merupakan penerimaan rangsang oleh alat indera yang masih belum diberi makna. Proses sensasi yaitu SOR atau stimulus, organisme, dan respon. Prosesnya itu meliputi sistem saraf mengubah pesan-pesan menjadi kode anatomis. Sistem sensori kita memiliki keterbatasan kemampuan menerima sensasi, sehingga dengan sendirinya pengetahuan kita dengan dunia pun terbatas. Konsep kita mengenai proses perseptual bahwa pendeteksian dan penginterpretasian sinyal-sinyal sensori ditentukan oleh energi stimulus yang dideteksi oleh sistem-sistem sensorik dan oleh otak lalu disimpan dalam memori dan akan digunakan dalam suatu kejadian. Oke, di sini kita bahas tentang persepsi. Persepsi itu adalah proses memilih, menyeleksi, dan menginterpretasikan stimulus yang mengenai alat indera, kemudian menafsirkannya. Jadi, sensasi dan persepsi adalah proses yang saling berkesinambungan. Persepsi sosial. Persepsi sosial ini adalah suatu proses yang kita gunakan untuk mencoba memahami kehidupan. Di sini kita menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk mencoba mengerti perilaku orang lain, apa yang mereka sukai sebagai individu, mengapa mereka bertingkah laku dalam suatu situasi tertentu, dan bagaimana perilaku mereka nanti dalam situasi yang berbeda. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi persepsi. Yang pertama, ketersediaan informasi. Ketiadaan informasi ketika seseorang menerima stimulus yang baru bagi dirinya akan menyebabkan kekacauan dalam mempersepsi. Yang kedua adalah kebutuhan seseorang akan cenderung mempersepsikan sesuatu berdasarkan kebutuhannya saat itu. Contoh sederhananya adalah seseorang akan lebih peka mencium bau masakan ketika lapar daripada orang lain yang baru saja makan. Yang ketiga adalah pengalaman masa lalu. Sebagai hasil dari proses belajar, pengalaman akan sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan sesuatu. Pengalaman yang menyakitkan ditipu oleh mantan pacar akan mengarahkan seseorang untuk mempersepsikan orang lain yang mendekatinya dengan kecurigaan tertentu. Faktor psikologis lainnya yang tidak kalah penting yaitu yang pertama adalah emosi. Emosi akan memengaruhi seseorang dalam menerima dan mengolah informasi pada suatu saat karena sebagian energi dan perhatiannya adalah emosinya tersebut. Kedua, ada impresi. Stimulus yang salien atau menonjol akan lebih dahulu mempengaruhi persepsi seseorang. Gambar yang besar, warna kontras, atau suara yang kuat dengan pitch tertentu akan lebih menarik seseorang untuk memperhatikan dan menjadi fokus dari persepsinya. Yang ketiga, ada konteks. Walaupun faktor ini disebutkan terakhir, tapi tidak berarti kurang penting, malah mungkin yang paling penting. Konteks bisa secara sosial, budaya, atau lingkungan fisik. Konteks memberikan ground yang sangat menentukan bagaimana figur dipandang. Fokus pada figur berbeda mungkin akan memberikan makna yang berbeda. Sekarang kita akan membahas tentang teori persepsi. Dari persepsi 1, persepsi bersifat selektif secara fungsional. Yang kedua, medan perseptual atau kognitif selalu diorganisasikan dan diberi arti. Yang ketiga ada sifat-sifat perseptual dan kognitif dari substruktur ditentukan pada umumnya oleh sifat-sifat struktur secara keseluruhan.
Yang dalil keempat adalah objek atau peristiwa yang berdekatan dalam ruang dan waktu atau menyerupai satu sama lain cenderung ditanggapi sebagai bagian dari struktur yang sama. Yang selanjutnya ada perubahan sensasi. Yang pertama ada halusinasi. Munculnya persepsi setelah melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang tidak benar-benar ada. Yang kedua ada ilusi, distorsi indera yang dapat mengungkapkan bagaimana pikiran biasanya mengatur dan menafsirkan rangsangan sensorik. Yang ketiga ada depersonalisasi, perasaan aneh akan dirinya yang tidak seperti biasanya. Yang keempat ada derealisasi, perasaan aneh dengan lingkungan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang kelima ada gangguan somatosensorik pada reaksi konversi. Contohnya adalah anestesi. Yang selanjutnya ada gangguan psikofisiologik, gejala pada tubuh yang disebabkan oleh gangguan emosi. Yang selanjutnya ada agnosia, dan yang terakhir adalah ketidakmampuan untuk mengenal dan mengartikan pencerapan sebagai akibat kerusakan dari otak. Pembentukan persepsi melalui beberapa sumber. Yang pertama ada indera penglihatan atau visual, yang kedua ada pendengaran atau auditori, yang ketiga ada peraban atau taktil, 4 penciuman atau olfaktori, dan yang terakhir adalah pengecap gustatori. Proses persepsi berawal dari objek yang menimbulkan rangsangan dan rangsangan tersebut mengenai alat indera atau reseptor. Proses fisiologis dalam persepsi yaitu rangsangan yang diterima oleh alat indera dilanjutkan oleh syaraf sensoris ke otak. Selanjutnya terjadilah suatu proses di otak sehingga individu dapat menyadari apa yang ia terima dengan reseptor itu. Sebagai suatu rangsangan yang diterimanya, proses yang terjadi dalam otak atau pusat kesadaran itulah dinamakan dengan proses psikologis. Pada taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang apa yang diterima melalui alat indera atau reseptor. Mungkin segitu aja pemaparan materi dari aku. Semoga ilmunya dapat bermanfaat buat kalian, and see you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.